BLT El Nino ini akan diberikan sampai Nah, tapi saya tidak melihat di 2024 Januari sampai Juni ada BLT El Nino yang tercantum di Kemensos. Kemudian yang kedua, kami pun juga setuju terkait penyaluran El Nino itu melalui pos, tidak lagi melalui barang, karena ini Jadi pendamping itu memang kami berhasil memperjuangkan P3K. Semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman-teman, update untuk bantuan El Nino ini pun juga info resmi langsung dari Kemensos dan juga Komisi 8 mengenai hal penting soal BLT El Nino, di mana untuk penyaluran bantuannya, lalu juga untuk anggaran teman-teman, di mana sebenarnya ada informasi bahwa ada rencana untuk El Nino pun juga diperpanjang sampai dengan tahun depan. Walaupun sekarang belum cair, tapi ini juga penting buat diketahui apakah nanti ada peluang bantuan ini juga akan diperpanjang untuk tahun depan. Jadi kalian pun masih akan dapat bantuan bonus, bantuan tambahan itu sampai dengan tahun depan. Tapi ini sifatnya masih berupa rencana teman-teman ya. Dan juga untuk update untuk pendamping, di mana ada kabar baik untuk teman pendamping yang syarat untuk bisa naik sebagai P3K teman-teman. Jadi buat lengkapnya, pastikan kalian simak sampai akhir video. Untuk lengkap infonya, jangan di skip biar kalian paham, biar kalian clear dan infonya secara utuh. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silakan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak tinggalan info terupdate mengenai PKH, BPNT, PIP, dan juga program prakerja untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Dan teman-teman, sudah biasa untuk mulai, please bantuan supportnya dengan cara klik tombol like dan juga komen bawah bagaimana update bantuan kalian di pagi hari ini. Apakah ada yang baru share lagi? Jika ada yang baru share, infokan daerah mana, bank apa, dan juga bantuan apa. Dan bagi yang belum share bantuan juga infokan di bawah bantuan apa dan daerah mana teman-teman. Jadi saling update di kolom komentar di bawah. Dan juga teman, bantuan supportnya buat subscribe biar kita bisa segera mencapai 230 subscribe bulan ini, biar kita bisa buat giveaway untuk semua. Jadi buat yang sering nonton, sering like, sering komen, belum subscribe, please bantuan subscribe-nya ya. Jadi buat yang sudah like, subscribe, komen, dan juga share, terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian dilancarkan teman-teman. Oke teman, jadi update lanjutan dari info saya kemarin, di masa kemarin live nih ya, di jam 9 malam. Dan ternyata cukup banyak teman-teman yang nonton walaupun dadakan, jadi terima kasih banyak. Jadi kalau emang kalian juga suka jika saya buat konten live, jadi tanya jawab langsung di live, itu jika emang kalian tertarik, kalian bisa komen bawah dan bilang kalian suka live, dan kalian ingin biasa juga kalian buat live, komen bawah. Jadi kalau emang banyak yang minta, saya akan mungkin buat live 2 hari sekali, mungkin setiap malamnya, biar kita saling update di live tersebut teman-teman. Nah, sekarang kita akan bahas untuk BLT El Nino dulu teman-teman ya. Dimana setelah saya pelajari rapat antara Komisi 8 dengan Kemensos itu sekitar 1,5 jam lebih, saya tonton semuanya. Dan banyak poin-poin penting yang mungkin terlewat yang juga perlu teman-teman ketahui teman-teman. Jadi yang pertama, untuk bantuan ini memang masih ada peluang untuk ditambahkan anggarannya teman-teman. Jadi juga ini pun juga kabar baik buat teman-teman yang merasa kemarin kayak KPMPK murni yang punya peluang kecil, karena memang dari Komisi 8 pun mengupayakan agar adil semua. Jadi jangan sampai terbatas hanya di 18,8 juta. Kemudian juga untuk informasi pencairan bantuan lewat PT Pos, walaupun belum 100% pasti, tapi dari pihak Kemensos dan juga Komisi 8 pun sepertinya emang sependapat dan menyetujui kenapa bantuan ini cair lewat PT Pos teman-teman, karena banyak pertimbangan. Jadi yang saya bisa jelaskan adalah yang pertama, jika lewat PT Pos itu lebih gampang didata oleh Kemensos, jadi sudah tahu nih yang mana yang sudah cairin, yang mana yang belum dicairkan. Nah, kemudian yang kedua, untuk teman-teman yang lansia, yang mungkin juga disabilitas, itu jika tidak datang ke PT Pos, itu bisa nanti diantarkan bantunya langsung. Jadi tidak ada data ataupun juga uang di PT Pos yang tidak ditransaksikan atau tidak disalurkan, karena emang sudah ada namanya, sudah ada alamatnya. Jadi kalau nggak diambil itu akan diantarkan ke rumahnya langsung. Beda dengan KKS. Kalau KKS ada yang sudah ditransfer uangnya tapi nggak diambil-ambil, akhirnya lewat batas dan hangus. Nah itu yang terjadi, karena itu yang dihindari oleh pihak Kemensos. Jangan sampai bantuannya sudah diberikan maunya untuk stimulus tapi banyak yang tidak mencairkan karena banyak yang tidak tahu mungkin, atau mungkin kartunya hilang, atau mungkin dia sedang sakit, atau mungkin dia di luar kota, akhirnya bantuannya tidak bermanfaat, tidak ditarik teman-teman, seperti itu.
Kemudian juga adanya informasi dari salah satu Komisi 8 teman-teman yang merupakan juga untuk bantuan El Nino ini ada rencana untuk juga diperpanjang sampai dengan Juni tahun depan. Tapi masih sifatnya itu masih rencana, jadi belum fix dan nanti akan diperdalam lagi. Nah, dan juga kabar baik untuk teman-teman pendamping, ini kalian punya peluang untuk menjadi P3 atau kayak sejenis ini teman ya, kayak sejenis ASN, PNS teman-teman, tapi ada ketentuan-ketentuannya. Jadi biar lengkapnya dan juga mendukung, sampaikan inilah video saat rapat antara Kemensos dan juga Komisi 8 yang mungkin banyak teman-teman belum ketahui teman-teman. Jadi kita simak videonya ya. Kemudian untuk BLT El Nino, ternyata ini ada di anggarannya Kemensos. Tapi saya pernah membaca tulisan bahwa BLT El Nino ini akan diberikan sampai. Nah, tapi saya tidak melihat di 2024 Januari sampai Juni ada BLT El Nino yang tercantum di Kemensos. Nah, saya kira ini juga perlu kita dalami dan juga sekaligus nanti bagaimana proses penyaluran untuk bisa kita ikut mengawasi supaya ini menjadi tepat sasaran. Kami itu. Yeah. Tetapi akibat badai juga pasti ada risiko miskin baru yang iya. perlu mendapatkan bantuan. Iya Pak, makanya Ini tadi perlu saya sampaikan. ada keadilan di dalam memitigasi Yeah. bantuan badai El Nino ini. Makanya tadi ini yang rapat Makanya itu. angka 18 juta 800 itu angka ratas pertama Pak. Kemarin gerak sepertinya angkanya. Nanti kita cocokkan dengan Kementerian Keuangan. Nanti kalau ternyata ini lebih, saya akan laporkan kembali gitu ke Komisi 8. Kemudian yang kedua, kami pun juga setuju terkait penyaluran El Nino itu melalui pos, tidak lagi melalui himbaran, karena ini penting bagi kita dalam rangka untuk sebagai anggota DPR ikut serta dalam setahu saya kalau himbaran sangat lama sekali, kalau pos agak cepat. Yang pertama bisa sampai ke desa-desa atau ada hal-hal yang tidak nyampe, itu bisa langsung untuk penyaluran itu sendiri. Kemudian yang ketiga, perlu juga saya sampaikan kepada Ibu Menteri tadi, disampaikan untuk P3K, PKH, atau pendamping sosial seperti ASLUD, difabel, TKSK misalnya, ini mungkin perlu ada penjelasan dari kami, kira-kira kapan ini ada tes untuk P3K terkait PKH, TKSK, difabel, dan ASLUD itu sendiri. Karena ini memang para pendamping sekarang ini resah, tentu harus ada persiapan-persiapan tadi seperti Ibu Menteri mengatakan harus ada tes. Nah, mungkin harus ada penyampaian kepada seluruh pendamping PKH seluruh Indonesia supaya ada persiapan-persiapan untuk mengikuti tes P3K itu sendiri. Yang pertama mungkin kami jawab soal pendamping, Bapak. Jadi pendamping itu memang kami berhasil memperjuangkan P3K. Ini impact-nya memang di standar penerimaan. Tapi haknya mereka itu haknya sama dengan PNS. Jadi nanti kami belum, makanya strateginya kami belum berani nambah jumlah. Karena mungkin nanti, karena dia berat seperti PNS, Pak. Jadi dia dapat misalkan transport, itu yang kita harapkan nanti minimal mereka tidak kurang gitu loh. Karena haknya sama dengan PNS juta. Kemudian BLT El Nino itu yang 2 bulan 200.000. Ini anggaran segini sudah dengan biaya PT Pos yang BLT El Nino ini. Nanti mekanismenya saya akan jelaskan detail. Kemudian teman-teman, jadi ini pun juga sudah kita bisa lihat ya bahwa emang untuk bantuan El Nino ini memang akan dicairkan di bulan ini diupayakan dan segera mungkin. Yang penting DIPA sudah selesai, walaupun juga masih ada pergolakan apakah akan ada penambahan anggaran atau tidak, tapi yang jelas ini bantuannya sudah positif dan kemungkinan sangat besar akan cair lewat PT Pos. Jadi yang masih belum pasti adalah untuk anggaran masih bertambah, lalu juga untuk rencana di tahun depan apakah masih ada bantuan ini, kita akan tunggu aja. Jadi yang jelas ini banyak kabar baik, kabar penting dan juga kabar terbaru semua yang kita ketahui.
Jadi kita doakan saja, semoga saja bisa segera cair. Jadi kalian pun yang ada informasi bahwa cair lewat KKS itu bisa bilang tidak benar karena emang belum ada pencairan, dan ini memang pencairan mungkin akan lewat PT Pos teman-teman. Karena saat kecil peluangnya akan lewat KKS seperti itu. Walaupun emang saya pun juga berpikir awalnya lewat KKS lebih baik, tapi setelah sini ya udah, kalau emang lewat PT Pos yang terbaik, apalagi emang kata Kemensos, PT Pos itu lebih mudah dilacak dan juga mereka bisa yakin bisa cair lebih cepat. Karena emang kan dibagi per desa ya, jadi tidak secara luas, tapi bisa diatur dan juga bisa dicek lebih detail ketimbang lewat KKS teman-teman, seperti itu ya. Jadi sekian dari saya, semoga Pak suka, silahkan like, komen, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya Aryawan Agus, dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah.